感恩上面说故事，师兄师姐，请起立，请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，承愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。感恩ya, 感恩上人开示，感恩ya Hui Mesuja yang tadi telah memimpin Hui Xiang dan Wenjin.感恩 pada tim SIM pasien ya, yang bagian host, PPT, yang kuis juga nanti, yang bagian penerjemah dan lain-lain ya. Oke, selalu semangat ya dalam menyebar Dharma. Nah, ini sebelumnya mari kita berdoa dulu ya, Syung Suci ya. Oke, silakan Syung. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人牵手心连心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心连上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Oke, Cauan Syung Suci semua. Perkenalkan ya, saya Joni dari Heci Tangerang. Kangen ya, Syung Suci di pagi hari ini sama-sama telah mau mendengarkan ya ini
Simpasyang ya menghirup harumnya Dharma bersama-sama. Kalau bisa nanti Sung Sece bantu sharing ya. Jadi apa yang didapatkan hari ini dari mungkin cerita atau dari yang lain berbagi dan sebagainya. Boleh tambahkan juga Sung Sece bagi yang mungkin bisa mengetahui, bisa berbagilah istilahnya pengalaman dan sebagainya. Atau mungkin yang mau bertanya juga boleh. Oke, pagi ini saya kembali ditemani ya oleh mitra bajik saya, Sesiung Haliman. Sesiung, silakan Sesiung. Cảm ơn Johnny Sư兄，感恩上人的讲故事，感恩tim Sin Siang, 感恩师兄师姐们yang hadir di Sin Siang hari ini. Selamat pagi semuanya. Ya, Johnny Sư兄, silakan. Ya, Sesiung mau bantu ini, bantu bacakan intisari hari ini Sesiung? Ya, boleh, boleh. Atau, oh ya Ya, Sesiung, oke. kita mulai ya. Ya, ya. Ya, cerita dari Master hari ini diawali dengan judul Roti Khayalan. Next. Poin pertama, khayalan dan ilusi adalah sesuatu yang berbahaya, yang dapat membuat orang tidak menyadari apa yang tengah mereka lakukan. Demikianlah kehidupan yang tidak realistis. Jika tidak menenangkan pikiran sendiri, terkadang kita bisa menjalani hidup di tengah ilusi dan khayalan, sehingga membangkitkan noda batin dan menciptakan karma buruk. Kita harus menjalani hidup dengan tulus dan jujur, serta menaati norma. Ya, silakan Joni Sesiung. Ya, hari ini bicara tentang ilusi ya Sesiung ya. Jadi Betul. saya juga saya juga kadang awalnya agak ini ya, saya juga agak bingung ilusi, kemudian delusi juga ya. Nah, tadi saya ada searching di Google ya, Sesiung ya. Jadi di Nah, sini dikatakan itu ilusi, delusi dan halusinasi itu sebenarnya hampir sama ya. Kadang dikatakan hampir, kadang kita mungkin agak bingung untuk membedakan apa perbedaan tersebut. Ya, di sini kan ada ini ya, ini ya khayalan ya. Jadi ilusi itu di sini dikatakan ya, Sung ya. Apa suatu kondisi di mana rangsangan yang diperoleh dari salah satu panca indera yang disalahartikan, Sung. ya. Ya, sehingga tidak sesuai kenyataan yang sebenarnya. Ya, contoh misalnya kalau dari pandangan ya, misalnya lihat anjing itu bisa lihat seakan-akan seperti apa ya monster atau dan sebagainya, ya kan. Kemudian apa ya seperti orang yang apa ya kadang dia bersepeda tapi disangkakan dia itu seperti lagi naik motor ya kenceng dan sebagainya itu sih ya seperti ilusi sesiung ya jadi ada objek gitu loh. Nah kalau sedangkan yang delusi adalah itu ya katanya juga termasuk gangguan mental juga sesiung ya Ya. jadi di sini dikatakan orang yang tidak bisa membedakan hal yang nyata dan tidak. Hmm. Ya, kemudian seperti contoh ya, apa yang dialami, apa yang dilihat, didengar itu, ya kan, dia dianggap itu pasti adalah sesuatu yang benar terjadi gitu loh. Nah, Ya. di mana dia juga meyakinkan kepada orang bahwa itu adalah fakta, padahal sebenarnya itu belum tentu gitu. Ya, jadi di sini dikatakan ini seperti contoh, kadang orang menganggap orang lain itu membenci dia gitu, Sesium. Tapi Mhm. padahal membenci dia atau mau menyakiti dia, padahal itu tidak sih seperti itu. Ya. Nah, kalau halusinasi itu adalah juga hampir sama dari panca indera, tapi yang tidak ada wujud, Sesium. Ya kan? Betul. Nah, Ya. tidak ada wujud. Jadi kita itu kadang seakan-akan lagi di dalam ruangan, wah, seakan-akan ada yang mengganggu, ya kan? Ada yang apa? Pokoknya segala itu yang diciptakan dari pikiran sendiri, Sesium. Ya. Ya, nah ini jadi salah satu juga mungkin saya lihat ya ini seperti apa eh, di cerita hari ini ya dikatakan ya. Jadi kehidupan ini tidak realistis gitu, ya kan? Nah, jadi kalau kita tidak menenangkan pikiran kita, ya, nah kita bisa terjerumus nih di tengah Hmm. ilusi ataupun khayalan ya maupun delusi seperti itu, Sisyum. Silakan Hmm. Sisyum, lanjut.
Ya mungkin Sesiung mau saya nambahin? Iya, ada tambahin sedikit Sesiong. iya Sesiung. Nggak semua Boleh. khayalan atau ilusi ini tidak positif ya, maksud Ya, saya. benar. Dalam hal dunia medis, Sesiong, kita ada bagian psikolog ya. Mungkin itu ya, sering melakukan sugesti-sugesti hipnotis terhadap pasiennya ya, sehingga bisa merubah dia punya khayalan atau ilusi ataupun apa dilema yang menghantui pasiennya sehingga bisa lebih mencapai kesembuhan seperti itu, Sesiong. Jadi tidak semuanya, jadi tergantung di mana kita mengaplikasikannya seperti itu, Sesiong. Iya, itu tadi nah Sesiung Cakawijaya ada tulis seperti hipnoterapi ya. Iya, Ya, hipnoterapi itu biasanya sih hipnoterapi kan ada bukan hipnotis ya, beda ya. Ke hipnotis kan kadang kan iya, dipakai untuk hal yang negatif. Tapi kalau hipnoterapi itu bisa pengobatan ya di mana orang itu selalu mempunyai hayalan atau ilusi ya bahwa dia itu sangat takut sesuatu. Ada yang iya, takut ruang gelap dan sebagainya. Nah, betul. itulah. Itu yang itu dari alam bawah sadar sih biasanya. Ya, jadi nah itulah yang perlu diobati dengan hipnoterapi. Oke, Ya, kita masuk poin kedua. kedua, Poin ya, kedua, dalam kisah, dua orang yang memiliki hubungan yang baik hanya mengandai-andai menemukan sepotong roti. Mereka berkelahi dengan sengit. Satu orang berandai-andai diri sendiri menemukan roti, dan yang lainnya berandai-andai temannya menemukan roti. Yang menemukan roti ingin menikmatinya sendiri, sedangkan yang lain ingin kebagian setengahnya. Mereka hanya mengandaikan sesuatu yang tidak terjadi. Namun, demi sesuatu yang tidak terjadi ini, mereka malah merusak hubungan baik. Demi sesuatu yang tidak ada, mereka malah berkelahi. Nah, ini Sesio. Silakan Sesio. ini saya nggak tahu ya apakah mungkin ini seperti contoh delusi nggak ya? Nanti Susi coba tambahin ya. Jadi, nah inilah mereka ini menganggap sesuatu itu benar ya, padahal itu hanyalah khayalan belaka. Iya, Jadi yang apa merasa ini masing-masing benar. Yang satu merasa ya bahwa dia itu sudah memperoleh itu roti apa dengan capek-capek ya ya kan kemudian jadi untuk apa pula harus berbagi. Nah yang satu iya, lagi ya kan lo kan teman seperjalanan ya iya, kenapa tidak tidak setia kawan seperti itu akhirnya kan malah apa tadi yang diceritakan ya artinya lebih berkelahi ya kan jadi masalah di hubungan. Nah ini juga kadang ya apa terjadi juga dalam keseharian ya Sesiung ya atau hmm, mungkin kondisi kita ya melihat sesuatu itu kadang kita sudah apa sudah menilai dengan pandangan kita kadang ya pandangan kita itu ya iya, seperti ini ya seperti contoh kadang saya ini sih terus terang ini dulu saya juga demikian ya kadang kalau ketemu di pasar orang yang agak brewokan dikit betato ya kan kadang saya udah menganggap sih wah ini pasti orang udah nggak benar punya nih ya kan mungkin ini ya apa pencopet lah sebagainya. iya, Nah inilah ini memakai apa pandangan yang salah sih delusi saya gitu loh. betul, betul. Atau kemudian ketemu pengemis ya, pasti saya juga beranggapan wah ini pasti orang malas nih. Ya kan kadang apa ya tidak mau bekerja dan sebagainya gitu loh. Padahal, nah ini semakin belajar agama kan kadang juga kita juga bisa berpikir ya. Nah, apa itu bisa aja orang tersebut itu mungkin ya mau kerja juga susah ya kan udah berusaha kemana-mana umurnya juga kadang apa menjadi kendala mungkin tenaga juga dia ada sakit ya sehingga mau tenaga atau apa juga sudah kurang ya kan nah inilah sehingga dia mungkin terpaksa ya mengemis gitu loh Hmm, ya nah tapi ya itu kadang kita sudah memakai satu pikiran langsung ya bahwa itu orang yang mengemis itu pasti orang malas itu iya. contoh saya Sesium. Mhm. Oke, Sesium mau tambahin, silakan. Saya rasa sudah cukup jelas, Doni Sesio. Ya, Kita lanjut poin ketiga ya, yang ke Wijaya Sesio. Kan, poin ketiga, setiap orang memiliki ketamakan. Pikiran semu dan ketamakan seringkali menimbulkan noda batin dan bencana dari sesuatu yang sesungguhnya tidak ada. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menaati norma dan menghadapi realitas kehidupan. Di dunia ini tidak ada yang bisa diperoleh secara cuma-cuma.
Kita harus bekerja keras dan bersumbangsi dengan sungguh-sungguh, baru bisa hidup aman dan tentram. Di tengah masyarakat kita sekarang, hal seperti ini juga sering terjadi. Banyak orang yang terlibat perkelahian massal tanpa alasan yang jelas. Ada banyak anak muda yang demikian. Mereka seperti hidup penuh dengan ilusi dan khayalan. Ya, Joni Sesiong silakan. Ya, di sini ditulis ya, Sung ya. Mm-mm. Masyarakat kita sekarang, Iya, ya kan? Ini tapi sekarang banyak terjadi ya. Banyak betul-betul. yang orang hidup dengan penuh ilusi dan khayalan. Mm-mm. Ini kalau bicara ini sih kembali lagi ya ke noda batin juga ya. Ya, Karena di sini kan ada tulis ya bencana ya. Jadi karena ketamakan maka bencana bisa terjadi ya Sisung ya. Seperti betul. sekarang kita lihat peperangan Ya, ya kan. Itu kan apa diakibatkan karena ketamakan akan kekuasaan kan. Ya betul kan sih. mau menjajah dan sebagainya. Ya kan karena keegoan seperti itu. Mungkin pemimpin negara tersebut ya. Nah, ini jadi di sini kan ditulis ya. Jadi kita semua harus mau menaati norma dan sila sesium. Ya Hmm. kan? Jadi dengan demikian maka masyarakat kan bisa damai dan harmonis. Dunia bisa bebas dari bencana. Jadi lalu di sini dikatakan sih ya, tidak ada yang bisa diperoleh cuma-cuma. Kita harus kerja keras. Nah, Iya. sekarang kan juga seperti ada orang yang berpikiran apa ya, seperti hobi judi sesungguhnya ya. Betul itu. Itu juga saya lah gitu. Ya kan? Sama Sekarang kan kita ada sih. ya, udah judi, kemudian sekarang judi online, ya kan? Jadi ya Iya. itulah. Jadi seakan-akan apa ya sesuatu itu gampang gitu loh, ya kan? Padahal tanpa sadar makin lama ya harta makin terkuras dan habis sih, Syung. Iya. Jadi kalau saya sekarang Syung, saya punya pandangan ya. Nah ini mungkin apalagi ya delusi atau ilusi lagi ya. Jadi segala sesuatu yang mudah itu atau sesuatu yang gampang sekali, saya nggak akan tertarik sih, Syung. Contoh Bagus. misalnya ada orang, wah ini mau beli mobil nggak nih, mobil second, harganya murah sekali, di bawah pasar tuh bisa berapa puluh persen misalnya, bisa 20%. Kalau saya begitu itu saya malah nggak mau sih. Sim. Kenapa? Iya. Karena saya merasa kalau memang itu murah, loh kenapa kok masih bisa sampai di kita gitu loh. Kan Iya. apalagi udah ditawarin kemana-mana, nah pasti Mm-mm. kan ada sesuatu. Betul, betul. Apakah mungkin mesinnya sudah nggak benar? Apakah itu mungkin ada apa yang bodong ya suratnya yang Ya. apa palsu dan sebagainya. Pokoknya pasti ada sesuatu. Kalau nggak sesuatu kan nggak mungkin ya sampai jauh. Beda kalau hanya ya lebih murah sedikit ya kan. Atau misalnya ada kita tahu jelas oh ini ternyata memang dia kondisi sangat butuh uang sekali karena dan mau segera. Nah itu kan mungkin kan sudah apa ada sesuatu alasan. Tapi kalau hanya dengan itu saya nggak akan gitu loh. Iya, iya. Contoh ya beberapa kali seperti dulu sama secce saya sih yang ke mall gitu kan. Mm-mm. Tiba-tiba kan ada yang tawarin, ditanya, Ibu apa? Coba tebak ini. Nah, begitu udah tebak langsung, wah benar. Nah, Ibu boleh memperoleh boleh memperoleh Dapat nih kupon. hadiah ini Nah, gitu loh. Tapi ya kan Ibu harus beli ini. iya, Nah, di betul. situ wah nggak gampang ini. Hanya dengan jawab begitu ya Strategi udah langsung marketing. dapat. Itu mah sesuatu yang nggak benar sih,Ung. Yang tidak. Ya. Jadi ingatlah, tidak ada yang secara cuma-cuma seperti itu. Oke, Ya, Si Seung, lanjut. benar. Yang ini kayaknya udah kedua ya ke ini ya. Ya, cerita judul yang kedua sekarang. Yang berjudul Tawaran Nenek Tua. Lanjut, Jangka Wijaya Sesiong. Ya, poin pertama. Dalam Sutra Baisa Guru dikatakan bahwa kita harus memiliki pandangan benar dan mendengar banyak dharma. Dengan pandangan benar, dari banyaknya kata-kata yang didengar, kita bisa membedakan benar dan salah. Kita harus senantiasa memiliki kewaspadaan. Jika menciptakan karma buruk karena kebodohan, kita pasti akan mengalami berbagai jenis penderitaan. Tiga alam rendah meliputi alam neraka, setan kelaparan, dan binatang. Ya, silakan Joni Susyung. Pandangan benar. Nah, Si Seung ya, kalau pandangan benar itu kalau di dalam apa ya, kan urutan yang pertama ya, di dalam Hmm. jalan mulia berunsur delapan itu kan adalah yang pertama ya. Makanya pandang, pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar,
perbuatan benar. Nah, itu Ya, kan. Nah, jadi kalau apa pandangan kita salah, maka tentu pikiran, ucapan, dan perbuatan juga akan menjadi salah. Ya ya, kan, Sung, kan? ya, betul, betul. Nah, di sini juga apa ya? Jadi maksud apa ya membedakan benar salah. Jadi saya ingat lagi kata perundungan master, ya kan? Orang pintar hanya bisa berhitung untung dan rugi. Hmm, Tapi orang bijak bisa bijaksana ya bisa membedakan mana benar dan mana salah. ya, Jadi kita harus tetap waspada Sesiung ya, ya, jangan sampai apa ya melakukan kesalahan. Karena di sini dikatakan ya kalau kita melakukan kesalahan menciptakan karma buruk dan kebodohan, kita akan ini ya akan terlahir di eh, tiga alam rendah nantinya Sesiung. ya. Kadang ya kalau mikir jadi ngeri Sesiung ya. Sesiung mau tambahin Sesiung? Ya, jadi kalau pendapat saya antara cerita yang pertama dengan cerita kedua itu sebetulnya ada kaitannya. Jadi cerita yang pertama itulah yang kita sebut sebab. Nah, cerita yang kedua ini bagaimana menghadapi sebab dan timbulnya akibat itu. Jadi kita orang harus memiliki pandangan yang benar, menyadari bahwa itu adalah benar atau salah seperti itu Sesiung. Hmm, hmm, Kalau hmm. menurut saya. Iya, oke. Mau lanjut Sesiung? Oh boleh. Poin kedua ya, Sesiung. Poin kedua, seperti dalam kisah, ada seorang nenek yang merasa bahwa memberikan persembahan kepada anggota sangha dapat mendatangkan pahala tak terhingga. Namun nenek itu memiliki pandangan salah, beranggapan bahwa tekad pelatihan diri seorang biksu tidak harus meninggalkan keduniawian. Menjadi umat berumah tangga juga bisa melatih diri. Nenek itu menawarkan biksu muda itu tetap tinggal di rumahnya dan akan menikahkan putrinya dengannya. Biksu muda memutuskan pergi keluar dan tidak tinggal di rumah nenek itu. Biksu muda itu berpikir, bila dia menerima tawaran nenek itu, maka dia akan terjatuh ke alam binatang. Jika pikiran tidak dijaga dengan baik, maka konsekuensinya sungguh menakutkan. Ya, Nah, Sesiung ini kan berarti nenek ini pandangannya salah, Sesiung ya. seperti kita pada umumnya Sesiung. Iya, jadi wajar ya. Jadi karena beranggapan ya bahwa dengan persembahan dan untuk kenyamanan ya pada biksu tersebut maka akan memperoleh pahala yang tak terhingga. Dan Ya. sampai tadi punya pandangan ya itu apa pelatihan diri apa seorang ini ya sangha itu kan tidak apa juga tidak perlulah meninggalkan ke duniawian gitu loh. Ya, Tetapi untung ya tadi apa biksu muda tadi tersadarkan ya, segera. kukuh Kalau dia. enggak tadi kan terlahir tuh jadi kuda ya sesungguhnya. Nah ini saya lagi pikir ya, Sung Sece ya, memberikan persembahan ya. Sering kadang orang berpikir ya seperti ini Sesiung. Contoh, wah kita begitu mau menjamu para sangha, apa yang kita lakukan? Orang beranggapan berilah persembahan yang enak, ya kan? Hmm, Bawa bawa makan makanan yang enak gitu loh. iya, Ya kan mau makan itu misalnya bawa makan udang, bawa makan apa dan sebagainya ya, ayam dan sebagainya itu menganggap bahwa oh itu adalah satu persembahan, ya kan? Mungkin beranggapan akan memperoleh pahala yang tak tak terhingga. Padahal iya, sebenarnya Shanghai itu kan mereka makan itu kan hanya untuk kehidupan kan, ya ya, kan? Bukannya mereka itu apa karena makan akan keinginan, karena makan akan apa eh, karena itu ya untuk makan kenyang dan sebagainya kan tidak gitu loh, mhm, ya kan? Tapi ya hmm, ini kita sebagai makhluk awam kadang berpandangan seperti itu gitu loh. iya, Kan? Nah, kiraan persembahan kepada seperti itu ingin memperoleh pahala tak terhingga. Tapi hmm, begitu ada orang sakit, ada tetangga sakit, saudara sakit, you berobat sendiri aja gitu loh. Ya, iya, jadi ya itulah itu salah satu delusi juga Sesiong. betul betul. Ya, Sesiong mau tambahin? Ya, jadi mungkin dari poin kedua ini ya, itu bisa diartikan bahwa kita kalau mau bersumbangsi itu harus tanpa pamrih, Sesio. Ya kan? Kalau Ya, kita ada pamrih, nanti nggak kecapean, malah justru jadi sakit sendiri ya seperti itu ya, Sesio ya.
Ya, Oke. udah Baik, kita capek-capek masuk ke capek-capek sering mempersembahkan sesuatu, ya kan? Tapi hasilnya malah misalnya ini ya, kadang sakit dan sebagainya. Ya kayak iya. ini sih, Siung. Seperti contoh ya, saya ingat satu satu anekdot atau cerita lucu dari teman satu sesiung ya. Dia bilang gini, ya sama seperti kita kadang ke kelenteng, Siung. Ya kan? Mhm. Wah, ada orang yang ke kelenteng, ya kan, minta 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 kaya, minta sehat sekeluarga, anaknya pinter, anaknya ada jodoh, Iya. apalagi ya, pokoknya Hoseng Lila apa-apa semua gitu sih, Oke. ya kan, muda, ya kan. Lalu begitu banyak minta, lalu dewanya tiba-tiba dibisikin dewanya, "You minta demikian banyak, tapi lu bawanya hanya sedikit," katanya. "You mintanya banyak macam, tapi lu bawanya hanya satu macam," katanya. Iya, iya. Ya, jadi itulah. Nanti kalau begitu tiba-tiba sakit, ya kan, tiba-tiba usaha kurang sehat, akhirnya ya itu, Hmm. ya kan, Iya. komplain, ya kan. Waduh, percuma nih saya udah berbuat baik, tapi kok tidak ada eh, berkah, ya kan? Ya, Seperti itu gitu. ya Ya, betul. jadi harus tanpa pamrih, benar kata Sisyong. Ya, Yuk lanjut Sisyong. ya. Nomor 3 ya, poin nomor 3. Kisah ini bisa menjadi peringatan bagi kita. Saat tubuh kita masih sehat, kita menghadapi semua orang, hal, dan materi dengan pikiran yang jernih. Namun saat kegelapan dan noda batin terbangkitkan, hingga kita lepas kendali dan berpikiran menyimpang, bahkan menciptakan karma buruk melalui tubuh dan ucapan. Karma ini pasti akan berbuah suatu hari nanti. Karena itu, kita harus sangat waspada. Ya, Ini nggak sesuai. mau Sisyong ya. Mhm. Bisa riwayat. Jadi ya suci kita harus senantiasa waspada. Di sini katakan ya, jangan sampai noda batin terus menjerat kita. Ya kan, karma buruk juga menyertai terus. Ya harus bisa mengendalikan pikiran tetap jernih. Ingat, karma tidak pernah salah sasaran. Waspadalah, gitu kata Bang Napi. Gitu. Oke, saya mau Oke. tambahin. eh ya, cukup, Sesium. Ya, ini kayaknya ada yang sudah Rice hand. semangat tuh kan, baru mau ngomong, udah langsung resen dia. Tapi jangan kasih dia dulu sih, Siung. Kasih ke Iya, Vivi yang Suci dulu. betul-betul. Suci Vivi yang ada? Ada Guna nggak? malahan. Vivi bilang saja nggak hadir. Oh, nggak Nah, hadir ya. Udah kalau gitu ya udah ini silakan. ada Gunawati Sesi. Kasih Sesiung jangka dulu lah kalau gitu. Oke Dia deh. dari tadi udah di chat terus Siung gitu loh. Iya, semangat anak muda kayak yang tadi Siung dua itu dia gitu loh. Iya. Nah, Semangat anak muda ayo, kadang juga suka ayo, debat jangan WhatsApp sama Joni Susyung ini. Oke, semangat itu memiliki dia. hayalan Sesiung. Ayo, Iya. silakan. Nah, oke lah. Sebenarnya bicara dengan ilusi dan delusi ya. Ini kemarin saya juga baru saja dapat ngeh juga. Terutama dari kuliah, training, seminar, dan workshop. Ya, saya kemarin baru dapat reels video dari seorang dosen UGM berkata seperti ini. Sebelumnya karena sang rekesa dan karena sesuatu cuman ya kelupaan. Oke. Delusinya apa? Dari salah satu delusi itu adalah dosen. Apapun yang diomongkan oleh dosen, dan ini dosen UGM yang ngomong ya, itu bukanlah kebenaran absolut. Maksudnya apa? Omongan dia bukan dia paling benar. Kenapa? Dia ngomong seperti itu, bahkan dia lebih senang kalau misalkan ada mahasiswa aktif bertanya atau memberikan pendapat atau memberikan point of view, bila perlu debat. Tapi debat dalam konteks bukan mempertahankan ego ya, tapi debat dalam konteks mencari kebenaran dan menambah pandangan, itu sangat boleh dan dosen sangat senang pada umumnya. Kalau dosen yang bijak ya, tapi kalau misalkan ketemu dosen yang otoriter ya, di debat itu malah Ya. dapetnya juga repot juga ya. Tapi ya ini sebenarnya lebih bijak seperti itu ya. Ini beneran. Dosen itu hanya memiliki pengalaman tertentu atau bagaimana, tapi tidak dijadikan sebagai kebenaran absolut. Dan ini tidak hanya berlaku pada saat kuliah juga. Berlaku juga saat ini. Saat kita itu training,
saat kita ikut workshop, saat kita ikut seminar, saat kita ikut beberapa apalah ya webinar seperti itu. Nah, ya sekarang sudah makin banyak ya. Ya, saya sih mau menekankan sih, bukan menekankan sih, mau saya pertegas bahwa mereka punya omongan sangat bagus gak? Bagus. Mereka punya pengalaman sangat bagus gak? Bagus. Mereka punya cerita sangat bagus gak? Bagus. Seperti itu. Ya, terutama dalam training juga ya. Atau semualah, seminar atau sejenisnya lah ya. Bagus gak? Bagus. Tapi jangan sampai menjadi delusi atau ilusi. Delusi dan ilusi apa? Merasa pandangan yang dia bicarakan itu paling benar. Pandangan yang dia bicarakan itu paling absolut. Pandangan dalam itunya paling benar. Jangan ya, itu kita jadi delusi. Kenapa? Background hidup dari pembicara sama background hidup dari saya itu jelas sudah sangat beda sekali. Kalau misalkan beda, tentu dari 100% yang diomongkan oleh pembicara, itu memang bisa hanya kepake mungkin ya 80% atau 90% aja sudah bagus. Bisa kepake juga 20% juga bagus. Paling minimal yang pertama, kita mendapatkan referensi wawasan. Mendapatkan referensi wawasan sehingga dengan referensi wawasan ini sudut pandang kita bertambah. Wah, kalau dapatnya 10%, ntar kalau misalkan kalau diaplikasikan di training besar nanti, kasihan dong tim trainingnya. Ya, nggak juga dong. Tim training udah bikin sebagus-bagus. Buat pesertanya ada gunanya nggak, walaupun cuma dapat 10%? Ya, jawabannya dapat. Selain dapat materi, juga dapat melatih kesabaran juga ya. Bayangin duduk tegak, 2 kali 8 jam duduk tegak di kursi teratai seperti itu, nggak ada kursi empuk begitu. Aduh, sambil denger juga, waduh, itu juga salah satu dari bentuk pelatihan. Soal materi juga pada dasarnya bagus-bagus, cuman memang kalau mengaplikasikannya atau memakainya itu ya gimana-gimana gitu ya, sebenarnya kembali ke masing-masing. Yang pasti saya menghargai ya pembicara siapapun ya, mau training kayak mau workshop, mau seminar atau apapun, as long as ya is it good for me, we will use it seperti itu, tapi tidak mengabsolutkannya, tapi paling tidak menambah pandangan saya, menambah wawasan saya. Itu yang pertama, jangan mengabsolutkan ya. Kalau mengabsolutkan itu ilusi malahan, jangan. Yang kedua, ilusi dan delusi terhadap berkah orang, tapi lupa dengan apa di baliknya. Contohnya apa? Wih, ada bos. Enak ya jadi bos ya. Masuk kerja suka-suka dia, padahal kita nggak nyadari jadi bos itu mikir semua divisi gimana. Atau, lagi-lagi aku mau roasting Lo Keng Hong deh. Lo Keng Hong, enak ya jadi Lo Keng Hong ya, nggak kerja ya. Duitnya dari saham mulu. Wah, ada dua delusi sih. Delusi yang baik dan delusi yang nggak baik. Tapi dua-dua delusi ini juga nggak baik. Delusi baiknya, wah enak ya. Seperti itu ya jadi Lo Keng Hong. Wah, bisa menyumbang pasif income. Delusi yang nggak baik. Wih, dasar nih Lo Keng Hong nih melanggar sila ketujuh nih, judi dan spekulasi. Ini saham itu is judi lah ye. Kayak gitu kira-kira. Nah, apa ya, itu juga delusi juga. Padahal kita sendiri juga nggak sadar kalau misalkan kita menjadi Lo Keng Hong, oh, investasi saham, ada satu hal yang harus dia bayar. Apa itu? Berani menerima risiko dalam berinvestasi. Berani melatih keyakinannya terhadap investasi suatu tertentu. Walaupun di tengah volatilitas harga, turun dikit, dia bisa tahan. Turun dikit, dia bisa tahan. Sorry, Lo Keng Hong turun banyak, dia bisa tahan loh. Mau cut loss saja nggak sembarangan cut loss kayak gitu, dia bisa tahan gitu aja, dia bisa cuan ya. Oke lah, kalau bagian kurang setuju bahwa saham itu adalah bukan judi ya, itu kembali ke masing-masing. Tapi contohnya kalau misalnya saya ketemu Lo Keng Hong, ya kita jangan merasa anti karena merasa ada belief saham itu judi seperti itu, jangan. Tapi kita belajar dari baiknya. Belajar dari baiknya apa? Ya itu
bagaimana dia melatih keyakinan pada saat berinvestasi, bagaimana dia melatih kesabaran saat berinvestasi. Itulah yang kita dengar, kira-kira seperti itu, kira-kira. Oke, itu sih yang mau saya apa, dan juga mengingat tentang ini sedikit material, saya punya 2 pertanyaan sih. Pertanyaan pertama, saya udah lupa sih. Tadi juga ada singgung-singgung tentang apa ya? Pertanyaan pertama. Kalau memperoleh dengan keuangan dengan kemudahan, itu kriterianya apa sih? Kriterianya apa yang dimaksud dengan kemudahan? Yang pasti kalau menjadi investor saham seperti Warren Buffett atau Loh Keng Hong itu juga mereka melewati kesulitan juga, yaitu menghadapi risiko yang saya sendiri juga belum bisa ngatasin. Pertanyaan kedua. Nah, ini jadi teringat belanja nih di mall ini. Kalau misalkan saya ambil kupon undian, tiba-tiba saya menang, itu kan memperoleh barang secara cuma-cuma. Katakanlah dapatnya jackpot deh. Tarik undian, jeder, nomor saya kena, dapat jackpot lagi. Memperoleh kemudahan, itu melanggar sila nggak sih? Memperoleh kemudahan, dan juga memperoleh kemudahan itu pelanggaran dharma nggak sih? Pas belanja, pas dapat kupon, tiba-tiba saya menangnya jackpot. Itu melanggar faedah dharma nggak sih yang tadi kemudahannya tadi disebutkan? Seperti itu pertanyaan kedua, atau melanggar sila nggak sih kalau misalkan menang kupon kayak gitu lah kira-kira ya. Apa istilahnya? Lucky draw kayak gitu. Itu 2 pertanyaan saya ya. Sedikit membalap sih, tapi ya semuanya berkaitan ya. Mohon bimbingan dan pencerahannya, mohon sudut pandangnya, dan touch ya. Salam kebijaksanaan. Oke, Susyong Haliman mau tanggapin, Susyong? Ya, Joni Susyong Tadi saya. pertanyaan apa ya? Memperoleh uang dengan kemudahan, terus apa ya? Yang pertanyaan pertama. eh yang dimaksud dengan memperoleh uang dengan caranya mudah dan melanggar mata pencaharian yang benar atau disebut dengan spekulasi, itu apa ya kira-kira ya? Soalnya kan kalau misalkan spekulasi kan pengertiannya kan memperoleh uang dengan kemudahan. Itu syarat-syaratnya apa sih? Dan juga melanggar norma. Kayak gitu ya. Ini mesti tanya bagian keuangan nih. Di sini ada yang bagian keuangan nggak ya? Saya sendiri bagian keuangan juga pertanyakan juga. Iya, ini tanya tanya diri sendiri nih. Karena ini ada Susyong Cari nih tuh. Wah, ini Gua Susyong baru cari kepikiran nih Susyong Cari bener pakarnya dia. nih Susyong Cari dari udah Suci resen. Group nih. Silakan Susyong, coba, ayo. Pagi dong, Kanan. Iya, Ini kalau dikasih pertanyaan saya semangat nih. iya, setuju. Pak. Jadi kalau ditanya bagaimana cara spekulasi ya tadi ya. Kalau spekulasi itu ya kan di sila kan juga diajarkan ya. Di sila seci kan ada 10 ya. Salah satunya jangan berspekulasi. Nah kalau saya memberi pandangan begini. Kalau kita main saham jual beli tujuannya untuk mencari keuntungan sesaat, yaitu spekulasi ya. Tapi kalau saham kita untuk investasi jangka panjang, ya boleh dibilang itu bukan spekulasi. Apalagi nanti kalau uangnya kita bisa dapat keuntungan, ya sumbang ke seci, bisa dikasih ke orang banyak kan manfaatnya lebih besar. Itu menurut saya. Tadi terkait dengan ada ilusi, delusi, yang paling parah itu nanti masuknya itu halusinasi ya. Ya memang banyak zaman sekarang itu orang itu berkhayal ya. Kalau dulu zaman kita di film tuh kan ada si Kabayan ya. Kerjanya hanya ngayal dulu. Tapi nggak ada apa yang harus dilakukan gitu. Maunya yang enak-enak gitu. Makanya kita di dalam ajaran Buddha ini harus mikir pada saat-saat ini. Sadar pada saat ini. Jadi kita tidak harus terpuruk pikir masa lalu dan juga kita harus ngawang-ngawang mikir yang ke depan. Jadi berpikirlah saat ini. Nah, di dalam ajaran Buddha sendiri juga ada mata pencarian benar ya. Mata pencarian benar yang misalnya tidak menjual makhluk hidup, terus ada tidak menjual senjata. Mungkin nanti bisa ditambahkan yang Susyong yang lebih ahli agama Buddhis ya, agama Buddha ya. Makanya kalau di dalam ajaran Buddha sebenarnya di Dhammapada itu sudah sangat jelas sekali ya kalau kita mau cari uang yang gampang ya
ya melakukan hal-hal ya, contoh jual narkoba ya kan gampang, tapi kan itu kan dilarang sama sila. Nah, terus buka rumah bordil, buka panti pijat plus-plus. Nah, itu kan cara mudah. Ya, biasanya kalau di zaman sekarang itu ya yang begitu-begitu ada istilahnya tuh, apa, uang cepet haram, cepet juga habisnya gitu. Nah, ini saya mau cerita sedikit tetangga saya ya. Tetangga saya waktu itu tetangga jauh ya, tetangga saudara. Wah, Sesiung hebat ya. Saya waktu itu bilang, kok hebat ya kok, kerja gaji gede. Waduh, Charlie, saya dulu seorang auditing, counting. Gaji saya memang kecil, nggak seberapa. Begitu saya pindah ke tempat judi, uangnya itu di apa enak bener. Setiap gaji saya 10 kali lipat. Tapi saya bingung ya, Hmm. begitu dapat uang banyak kok nggak bisa nyimpennya. Tahu-tahu nanti anak kecelakaan, istri sakit. Wah, itu saya bilang mungkin karena dapatnya uang panas sekali. Jadi cepat juga habis. Ya, itu aja sih sharing dari saya kan. Ya, Sesiung, ada satu istilah ya, uang hantu makan setan ya, Sung ya, dimakan setan ya. Iya, betul, betul. Tony Ya, Susilo. jadi ya gimana nggak cepat habis. Begitu sesuatu yang diperoleh mungkin dengan susah payah, tentu akan sangat menghargai. Ya, jadi kalau sesuatu yang memperoleh dengan sangat mudah, tentu apa ya akan sangat kurang dihargai ya. Jadi dengan demikian gampang menghabis-habiskan seperti itu. Ya kan mungkin kalau dulu memperoleh dengan yang halal ya istilahnya ya, dia akan memakaikan dengan baik. Mungkin makan pun dengan agak sederhana, agak irit dan sebagainya. Beli baju juga sesuai kebutuhan. Beda ya kalau semua segala sudah gampang kan. Ini beli, itu beli dan sebagainya gitu loh. Ya jadi maka itulah eh, kita harus punya bisa membedakan mana benar mana salah. Ya tadi, nah ini juga eh, spekulasi investasi ya investasi ya. Saya nggak tahu ya Sesiung Haliman dan Siung Sece, sorry ya saya juga bukan bagian keuangan, bukan ini, tapi saya hanyalah ya seorang pengusaha yang kecil-kecilan ya yang ada kaitan juga ya. Kalau menurut saya secara pribadi ya, nanti tolong juga ya para ahli ahli keuangan atau apa tolong juga apa kasih pandangan juga ya. Kalau menurut saya spekulasi itu adalah sesuatu ya di mana ada keinginan untuk memperoleh sesuatu itu dengan cara yang mudah dan cepat ya, cara mudah yang cepat. Nah, ini biasanya ini akan penuh kerisauan ya, penuh kerisauan. Jadi contoh misalnya itu apa? Tapi misalnya gini. Nah, kenapa kita ada sila ya? Sila itu kenapa gitu loh? Karena itu pasti akan ada timbul kerisauan kan? Main saham. Apakah begitu sahamnya dengan kondisi cepat turun? Apakah nggak ada kerisauan? Mana ada kalau sahamnya yang kemarin belinya misalnya di angka 500 sekarang tinggal hanya 100, emang nggak risau? Ya saya nggak yakin ya seperti itu ya. Nah, nah itu adalah bentuk spekulasi ya, memperoleh cepat ya kan. Oh ini lagi minyak goreng lagi apa lagi udah mau naik harga, cepet-cepet beli banyak-banyak ya biar bisa dijual di pasaran gitu loh. Ya sama itu bermain spekulasi namanya. Tapi kalau investasi itu adalah mungkin lebih ke untuk jangka panjang ya. Ya contoh kita investasi mungkin beli tanah ya kan beli gudang atau rumah itu kan untuk jangka panjang gitu loh. Nah, kalau orang beli rumah kemudian harga nggak naik-naik, apakah ada yang merasa kecewa? Jarang ya, gitu loh. Tapi beda ya, sesudah beli saham ternyata nggak naik-naik misalnya. Ya kan, padahal tujuannya biar cepat kaya gitu, seperti itu. Nah mungkin ya, tapi yang lain coba kalau bisa tambahin. Jadi inilah yang mungkin agak membedakan. Ya saya nggak tahu apakah istilah blue chip itu ada investasi, apakah masuk ke spekulasi, saya nggak ngerti ya. Mungkin di sini ada yang bisa tambahin nanti, silakan.
Oke, nah itu yang pertama ya. Tadi yang kedua nih, apakah misalnya mendapatkan sesuatu dengan keberuntungan lah kalau saya sebut ya, bukan tadi kan katanya lagi di mall jalan-jalan dapat undian, ya kan, tiba-tiba apa kena seperti itu. Apakah itu tadi melanggar sila nggak ya, Sesiung ya, benar nggak? Pertanyaan gitu kan? Betul sih, melanggar sila ketujuh nggak? Kita cuma beli kupon, tiba-tiba beli satu lah, tiba-tiba dapat jackpot, nomor kita kena kayak gitu. Oh. Nah, biar nggak melanggar sila itu hadiahnya boleh kirim ke rumah saya Sesiung nanti saya kasih alamat. Iya betul Nah, gitu. nah, jadi saya pikir gini, kalau ini kan adalah kita bicara ini kan adalah termasuk salah satu bagian daripada karma baik ya, benar nggak? Karma baik juga bisa loh. Jadi kita jangan sering salah mempersepsikan ya. Begitu dapat undian, wah ini hoki nih. Tapi begitu kena kecelakaan, ini karma buruk. Karma baik sih, Syung. Kalau memang dapet, ya terima aja. Jangan melawan hukum alam juga, realitas juga gitu loh. Kalau memang merasa, oh ini saya tiba-tiba beli, misalnya contoh ya, dapat undian apa? Dapat panci misalnya. Oh, dapat panci. Sedangkan saya nggak masak di rumah. Ya udah, ambil aja pancinya, berikanlah kepada orang yang membutuhkan. Ada kanenhu yang pas di rumahnya apa pancinya udah retak-retak kasih misalnya kan bisa. Ya kan? Harus seperti itu. Jangan jangan apa harus apa ya jangan terlalu ekstrim dan terlalu fanatik. Terima aja sih Siung. Ya, kalau sudah ini toh yang penting kan bisa dipergunakan secara baik gitu aja sih. Ada yang mau tambahin silakan. Ya, Joni Sesiong, ini ada chat dari Sani Husiana Sece ya. Dia bilang Buddhisme tidak secara eksplisit melarang Hmm. spekulasi saham, tetapi Hmm. menekankan pentingnya niat yang benar, Nah, kebijaksanaan dan tidak terjebak dalam keserakahan. Nah, seperti itu. itu ya. Sapa Sani Sece, kita persilakan untuk sharing. Nah, Sece. Ya, pagi, Iya, Joni Sosio, pagi. Pagi Sece. Aduh, Iman udah lama Sosio. nggak dengar. Ya, Ya, gimana, Ce? itu sudah di chat Sosio. Mau Iya, jadi tambahin? kan Hmm. eh, ya mungkin tadi sudah disampaikan ya Sosio ya, kalau misalnya em, kita bermain saham kan kita sadari dulu nih niatnya serakah Iya. ataukah untuk keuntungan yang cepat ya tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang gitu mungkin ya tidak selaras dengan ajaran Buddhis. Ya. Kemudian eh, yang dimaksud dengan ini bijaksana mungkin ini ya Sesiung ya kan kita juga di apa ada mata pencaharian benar ya. Mungkin ya saat kita bermain saham kita bisa memperhatikan tidak berinvestasi di perusahaan yang mungkin di usahanya yang merusak lingkungan ataupun yang merusak kesejahteraan makhluk lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Buddhis ya mungkin itu salah satu yang dimaksud dengan kebijaksanaan ya Sesiung. Yang merugikan lah ya, merugikan mungkin Mm-mm. bukan At- alam, merugikan makhluk Iya, hidup. yang merusak Iya, alam ataupun kan ada merusak kan apa misalnya itu kan. perusahaan yang misalnya contoh apa sih yang misalnya memproduksi senjata gitu Ya, kan. Hmm. benar Sesiung itu Ya. salah satu sih poinnya. Itu aja Sesiung Iya. kan. Jadi saya rasa, nah saya lagi ini lagi ya, mungkin berarti kalau spekulasi berarti ada sedikit unsur keserakahan ya, benar nggak Cek? Iya, benar Tapi Sesiung. kalau Pasti ada, investasi pasti kan ada. tidak ya, tapi investasi Ya, adalah untuk investasi jangka tidak. panjang, ya kan, gitu loh. Iya, benar. Ya kan, kalau Bedanya saya di situ investasi ya, nih nanti Sesiung. biar anak saya nanti sudah apa dia bisa nih untuk dia kan itu investasi kan gitu, iya. Iya, ya. Oke, ya Bedanya jadi di langsung situ, saja. spekulasi dan investasi. Bedanya Iya, niat dan keserakahannya, Sesiung. Kan, benar, iya, kanan ya Sice ya. Nah, jadi Isung Sice udah mulai ada gambaran ya, berbeda antara spekulasi dengan investasi seperti itu. Niat berarti Kalau kembali ke niat. kalau dari saya sih Sesiung, ada ya ini cerita kami lah, cerita saya lah. Jadi kan
Ambil contoh aja emas, ya seperti itu Sesion. Dulu kita beli emas harganya murah, 100.000 udah dapatkan seperti itu. Nah sekarang kan dengan kemajuan zaman jadi naik sedemikian seperti itu. Nah sesi saya itu bilang, wah kita sangat untung sekali, dia bilang gitu. Saya bilang, jangan salah ya. Dulu kita dengan uang 100 sudah bisa beli emas seberat ini kan gitu kan. Tapi kalau sekarang dengan uang 100 bisa nggak beli dengan emas yang seberat ini kembali kan seperti itu kan Suciung. Jadi itulah harus bisa mempunyai pandangan benar dan salah ya seperti itu Suciung. Iya. Tapi kalau untuk emas sih saya pikir investasi ya Siong ya. Mhm. Ya kan bukan beli langsung jual. Buktinya apa? Orang begitu udah beli emas kan nggak pernah dijual, kadang nggak pernah dijual-jual ya. Iya iya Disimpan betul. ya kayak orang tua saya dulu yang katanya beli bahkan hanya berapa berapa ribu aja gitu. Sekarang Ya, iya sampai besar. Ini ada Sesiung Hola tadi ada Sesiung Ong Ciwe juga ya? Apa Sesiung Ong Ciwe ada masih Seci oh ini ya? Gunawati juga Suciung. Gunawati juga ya? Apa masih ini nggak ya? Apa mungkin mereka Ya, ini? Sesiung Joni. Iya, oke. Eh, Lanjut ya. Selamat pagi ya, Sesiung Joni dan Sesiung Haliman. Selamat pagi, C. Kangen, Sangen, Syofuse. Selamat pagi, Sesiung Secemen. Salam sehat ya untuk kita semua. Ya, tadi berbicara tentang pandangan benar ya dan mendengar banyak dharma ya. Itu jadi saya teringat ya waktu saya banyak mendengar dharma ya. Tapi pandangannya itu nggak benar ya. Karena apa? Karena tidak dipahami ya, tidak dipahami. Jadi sekarang setelah kita makin banyak mendengar ya, kemudian kita memahaminya secara pelan-pelan ya, pandangan kita benar, kemudian pola pikir kita juga jadi berubah ya. Seperti yang tadi saya menyimak ya dua cerita Master ya, itu memang seperti saya alami ya pada saat saya masih kecil ya, karena kita tidak mempunyai pandangan yang benar ya, kita hanya banyak mendengar dharma. Kayaknya menghadapi masalah ya, masalah misalnya aduh hidup kok susah sekali ya. Nah, kita nyapu ya, kita anak kecil kan ya biasa nyapu halaman. Berdoa ya, ya semoga saya bisa ketemu uang nih gitu ya. Padahal kan kalau kita berpikir secara akal sehat, memang uang itu dari mana bisa jatuh gitu ya. Ya begitulah ya pemikiran anak kecil ya. Menghadapi suatu masalah memang bisa menerima, tapi kadang-kadang menghayal ya itu. Ilusi ya. Kalau saya ketemu uang, mungkin saya besok bisa makan ini ya. Nah, itulah ya kehidupan di dunia saha ini. Makanya ada cerita seperti ini ya. Kita selalu menghayal ya. Tapi hayalan kita itu harusnya dipraktekkan secara nyata ya. Harus bersungguh hati ya. Saya mau menjadi kaya. Bagaimana ya caranya ya? Jangan cuman mungkin seperti itu. Itu kita kan cuma melihat bagian luarnya, tapi kita tuh harus bersungguh hati. Oh, kalau saya ingin menjadi orang kaya, berarti saya harus semangat, harus tekun bersemangat sehingga saya tidak seperti ini lagi. Kok hidup susah banget gitu. Ya jangan cuma menanam kebencian. Kenapa ya orang itu bisa kaya kok saya tidak? Nah, itulah jangan ya. Jadi makanya selalu introspeksi diri ya. Dikatakan pandangan benar ya. Itu seperti kita ketahui ya, adanya 4 kesunyatan mulia itu ya. Yang pertama penderitaan. Dari mana asalnya penderitaan ya? Nah, setelah kita mempelajari ya, kemudian kita juga mau mempraktekannya, itu jalan keluar dari penderitaan dengan cara yaitu 8 jalan utama ya. Yang ke-1 itu yaitu pandangan benar ya. Kemudian setelah pandangan kita benar ya, kita kemudian bisa
berpikir yang benar ya. Itu kemudian kita bisa bermata pencaharian yang benar, berbuat yang benar, berucap yang benar ya. Nah, jadi dari situlah kita karena semakin banyak mendengar, kemudian kita semakin banyak memahami dharma ya. Secara pelan-pelan ya otomatis kita mau mencari jalan keluarnya. Bagaimana? Yaitu pandangan kita ya harus benar dulu ya. Kemudian pikiran kita juga mengikutinya. Nah, pola pikir kita harus rubah ya. Jadi jangan selalu menanam iri hati, menanam kebencian ya. Nah, itulah noda batin ya yang kita ya termasuk saya miliki ya. Kemudian serakah ya. Wah, kalau saya kok cuman punya rumah satu ya, kok orang lain bisa punya rumah 2, punya rumah 3, punya rumah 4. Saya juga mau seperti itu. Nah, itulah ya noda batin yang selalu kita masukin ya ke dalam batin kita ya. Makanya bagaimana cara kita membersihkannya ya. Nah, itu kan salah satu dari rumput-rumput liar yang ada di dalam batin kita itu ya, yaitu ketamakan ya, keserakahan ya, kemudian kebencian ya. Kita iri hati sama orang lain yang lebih sukses, yang lebih kaya raya, yang lebih segala-galanya ya. Itu karena pandangan kita ya, karena pandangan kita yang enggak benar ya. Makanya kita jadi gampang menimbulkan 3 racun ya. Nah, dari 3 racun itu bahkan setelah kita berhasil, kita sukses ya, akhirnya nambah lagi 5 racun kesombongan ya. Begitu ini ada lagi racun keraguan-raguan. Nah, itulah ya yang selalu membelenggu ya di dalam batin kita ya. Makanya semakin banyak kita mendengar ya, kita semakin banyak memahami ya. Semoga kita bisa menjaga 3 pintu karma itu ya. Memang kalau kita berinteraksi ya seperti 2 cerita tadi ya, padahal hanya ilusi ya, hanya hayalan ya, menjadi sebuah pertikaian ya, perkelahian yang sangat sengit ya. Ya itulah kalau kita memiliki pandangan ya, pola pikir yang benar ya, itu kita akan introspeksi. Pada saat yang satu merasa kamu serakah, yang satu kamu pelit banget nih. Nah, itulah kalau kita sendiri saja ya yang bisa introspeksi dulu ya. Terserah mereka mau berpikiran pelit, mau berpikiran tamak ya. Yang penting diri kita sendiri ya yang introspeksi. Oh, semoga ya apa yang dihayalkan sama dia menjadi kenyataan sebuah roti ya. Nanti setelah terjadi entah bagaimana ya, kita harus selalu tersadarkan diri kita jangan sampai terjadi suatu pertikaian ya, suatu perkelahian yang sengit ya, sehingga ya terjadilah seperti itu ya, yang awal mulanya harmoni, sangat rukun ya, karena kedua-duanya itu ada ya, itulah ada yang satu ketamakan ya, yang satu kekikiran ya, padahal itu benda belum terwujud ya, tapi sudah diributin ya. Nah, itulah makanya kita harus melihat kenyataan ya, memang kenyataannya seperti ini ya, udah kita harus terima gitu dengan cara introspeksi diri, kemudian berlapang dada. Kita nggak usah menghiraukan masa lalu ya dan masa yang akan datang. Yang penting pada saat ini ya. Tadi Sesiun Charlie mengatakan kita pokoknya pada saat ini pada saat sekarang ini genggam kesempatan dan waktu untuk selalu berada di jalan kebenaran. Mendengar banyak dharma, memahami dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Secara otomatis ya, pelan-pelan ya, batin kita ini akan menjadi lebih tenang ya, lebih damai ya,
dalam menghadapi suatu masalah, masalah orang, benda, dan lain-lain ya. Itu saja ya, Haliman dan Joni Sesiung yang bisa saya Oke, sampaikan ya. Kan ya Sesiung, kan ya Sesiung Kanan ya. Sesiung. Kan suci. Kanan ya Suci ya. Nah, Sesiung nih, tadi bicara khayalan, Suci Gunaya bilang ya waktu kecil ya. Khayalan itu sama nggak? Misalnya kalau cita-cita itu sama nggak sih dengan khayalan? Hampir mirip Sesiung. Nah, hampir mirip ya. Saya kemarin bongkar-bongkar buku album Sesiung. Saya baca tuh kan kita dulu ada album ya kan ada tulis ya. Ada mau jadi apa nanti? Nah, Sesiung cita-citanya waktu itu apa sih? Masih ingat nggak? Jadi insinyur pertanian, kecapaian Siung. Oh gitu ya, kecapaian ya? Oh aduh, nah kan Kecapaian. berarti khayalannya cita-cita ya. Saya cita-citanya jadi orang sih. Oh, Saya dulu tulisnya cita-cita jadi orang kan ada yang ketawa. Emang lu monyet katanya. Terus moto ada lagi sih ingin ya dulu moto. Nah ini kalau ini moto mungkin saya delusi ya. Dulu saya moto saya hidup adalah untuk makan sih. oh, Dulu. Padahal kan sebenarnya sekarang kan saya makan kan adalah untuk kehidupan ya terbalik ya. Karena iya. dulu saya pikir loh kalau hidup makan untuk hidup ya binatang juga makan untuk hidup kan gitu loh. Tapi bukan seperti itu. Nah itulah berarti delusi ya. Nah itu. Saya kemarin ada lihat bukunya sambil lihat sambil ketawa sendiri sih. Oke, ini Sesiok Ong Ciwe ada nggak? Masih mau nggak? Tadi kan sudah resen ya. Tapi kalau nggak, kita lanjut ke Siong Hok Lai. Ada Siong Ong Ciwe? Ya, Joni Sesiong. Silakan Joni Sesiong ke Hokleh Sesiong dulu. Sesiong kanan ya. Oh, Kanan ya Sesiong. oke oke ya udah Sesiong Hok Lai biar rame duluan. Yuk Sesiong, kanan Wah, Sesiong. ini Susyung sih panggilnya lambat. Jadi kanan ya Susyung Ong, kanan kanan ya kanan semuanya, kanan sang dan se, kanan udah sharing semua. Jadi ada sharing tentang apa ya, investasi, tentang spekulasi. Dari roti sampai investasi Iya, Sesiong. jadi begitu banyak ya yang bisa di-sharingkan dari dua buah cerita ini ya. Tadi apa videonya saya sih belum sempat nonton, tapi saya ikut baca intisarinya ya. Dan memang dunia khayalan, dunia ilusi bisa menjadi delusi, jadi bisa menjadi halu juga ya, parah itu halu. Semuanya sih sebetulnya memang adalah apa fenomena di dalam kehidupan. Ketika kita hidup, ya kita terlahir di dalam ke dunia ini, kita terus dari kecil udah dicekokin berbagai macam apa namanya cara pandang, dicekokin berbagai macam ya ajaran-ajaran, doktrin bahkan barangkali gitu ya. Jadi kita sering memiliki pandangan-pandangan yang salah. Jadi tergantung kita tinggal di keluarga seperti apa gitu ya. Jadi kalau kita tinggal di keluarga yang apa, yang tidak berpendidikan umpamanya demikiannya, yang terus kemudian di lingkungannya yang juga penuh dengan berbagai hal yang dekat dengan masalah-masalah kejahatan, masalah apa ke seperti perjudian atau dan lain-lain ya. Seperti saya ini. Saya ini kan lahirnya di Mangga Besar, ya. Daerah lampu merah katanya gitu ya, yang dekat dengan perjudian. Dari kecil aja kita udah tahu ada kasino petak sembilan, kasino petak sembilan, terus hiburan-hiburan, taman hiburan Lokasari, ya, ada Capjiki katanya. Hmm. Itu kasino juga tuh Capjiki namanya. Saya Bukan masih ingat. capsa ya, bukan capsaki. Jadi disebutnya Capjiki, nggak tahu apa tuh dulu. Kenapa disebut Capjiki? Beda, Ya, beda. tapi Capsa itu dengan Beda ya? Capjiki beda. beda. Itu tempat judi saya tahu sih. Jadi di dalam itu banyak orang main tasiau, main koprok, main apa aja gitu ya. Blackjack apa seperti itulah kira-kira yang di zaman dulunya. Yang bukan sebelum jadi kasino. Itu masih anak-anak, masih umur 7-8 tahun. Seperti itu. Saya suka masuk ke Capjiki itu nyelonong-nyelonong masuk ya. Nggak kalau nggak ketahuan Pak penjaga ngambilin karet gelang doang sih. Karena mereka mungkin tadinya ngiketin duit pakai karet gelang kali ya. Saya cuma ngambilin karet gelangnya doang.
Ya jadi demikian. Jadi kecil-kecil kita udah berjudi. Ya masih kecil udah pinter main QQ, main QKick, ya bisa main capsa, main apa aja lah. Semua yang bisa dimainin dari kartu ya bisa main. Main macok aja saya nggak bisa ya. Jadi demikian itu terbentuk. Nah, jadi kalau saya terbentuk di lingkungan yang demikian, maka saya punya delusi, ilusi ya juga cukup banyak ya, menganggap sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Nah, itu kan juga namanya berpandangan salah ya. Menganggap sebuah apa eh, spekulasi mungkin dianggap sebagai sesuatu yang juga nggak salah. Bahkan dulu waktu masih muda-muda itu masih suka kena dibohongin orang bahwa wah ini ada barang sitaan gitu ya, barang sitaan dari Douane ini ya, dari bea cukai mau dijual murah-murah. Waduh, ini ada video C7. Waduh, video Sony C7 gitu ya. Ini ada berapa ratus yang mau dijual murah-murah. Waduh, kita bolak-balik mau ini itu, akhirnya pakai uang muka dulu dan lain-lain. Ya, akhirnya juga bohong, kena dibohongin, kayak begitu ya. Memang kejadian-kejadian itu, ini kejadian-kejadian duniawi yang memang juga kenapa kita bisa tertipu, kenapa bisa katanya terhipnotis dan lain-lain. Dasarnya adalah keserakahan. Dasarnya adalah keserakahan. Karena kita serakah, lalu kita tidak memahami pandangan yang benar, ya bahwa pandangan benar sebetulnya itu utamanya adalah mengarah adanya duka, ada sebab-sebab duka, ya bahwa duka bisa dihilangkan dan ada jalan untuk menghilangkan duka. Nah ini sebab-sebabnya duka itu kan banyak sekali di dalam serakahan itu juga namanya sebab-sebabnya duka. Jadi karena serakah, lalu matanya tertutup, ya tertutup oleh awan hitam kali ya, jadi tidak bisa melihat kebenaran, sehingga kita bisa lebih mudah tertipu, lebih mudah terbawa oleh apa ilusi, menjadi delusi, menjadi halu. Ya, yang seperti itu yang tadi yang sisung-sisung udah pada ini ya, kayak sisung apa namanya Joni juga ya, datang ke itu, datang ke mall, diiming-iming, dapat hadiah, katanya padahal hadiahnya harus beli dulu ini itu, itu nanti karena udah digiring, akhirnya jadi beli, ntar udah beli pulang nyesel gitu ya. Ya seperti itu. Jadi karena ada keserakahan, itu kita harus mengakui bahwa keinginan untuk mendapatkan yang lebih akarnya adalah keserakahan. Tapi memang itu ada degradasinya, tingkat keserakahan seberapa sih tingkatannya gitu ya. Dan saya pikir kita nggak perlu menertawakan orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan, karena saya sendiri sering melakukan kesalahan. Menertawakan orang lain sama juga menertawakan diri sendiri. Lebih baik saya menertawakan diri sendiri, nggak ada orang lain yang merasa ditertawakan, nggak ada yang sakit hati. Ini juga menghindari adanya duka. Ya, jadi kita ikut berpartisipasi, jangan sampai ada duka gitu kan. Jadi kalau kita menertawakan orang yang bawa apa namanya, bawa apel 3 kilo lalu mau minta segala-galanya, itu bukannya harusnya ditertawai ya, tetapi harusnya dikasihani. Kasihani mereka yang tidak memiliki pengetahuan tentang mana yang benar, mana yang salah. Jadi mereka yang masih terdelusi, mereka yang masih memegang pandangan-pandangan yang salah seperti pandangan yang benar. Mereka merasa itu adalah sebuah kebenaran. Dan mereka belum memiliki jodoh yang cukup untuk mendengarkan kebenaran, pandangan yang benar. Mungkin mereka juga sudah berjodoh, tapi mereka belum bisa memahami dan belum bisa menerimanya. Nah, itu juga bagian dari belum berjodoh. Sudah dengar? Iya. Tapi enggak. Dari zaman dulu memang begitu. Gua diajarin begitu sama papa, mama, ya. Buktinya itu, ya. Nah, papa, mama dulu begitu sembahyang bahwa ini terus dikabulkan katanya. Terus kaya raya, dagang apa aja, pegang tanah aja jadi emas katanya gitu ya. Maaf, saya bilang pegang tanah lebih bagus kalau yang beredar kan bukan pegang tanah ya.
Kita semua sama-sama tahu. Jadi saya bilang pegang tanah aja berubah jadi emas katanya. Jadi hokinya gede banget. Nah itu kan karena ditolong sama apa kong lah begitu ya. Nah ya itu kita yang mungkin mengetahui atau mendengar dan mempraktekkan pandangan benar juga tidak perlu menertawai mereka, tetapi kita harus introspeksi. Saya dulu juga begitu loh. Untung ya saya mengenal ajaran Buddha dengan lebih cepat dan kemudian memahami dengan lebih cepat. Mungkin sekarang juga bisa lebih mempraktekannya. Akan tetapi semoga saya tidak terjatuh kembali kepada masa-masa yang lalu. Kenapa kita bilang jangan sampai terjatuh kembali? Karena kita manusia memang masih bisa terjatuh. Masih bisa terjatuh ya. Jadi sesungguhnya semuanya kita sering diingatkan dari ceramah-ceramah itu ya, bahkan menjadi seorang pelatih diri, menjadi seorang anggota sangga, itu pun bisa terjatuh. Makanya tadi dikatakan yang seorang biku, dia tidak mau masuk ke rumah si ibu ini. Ya takutnya ini benar-benar jadi kawin dia gitu kan. Nah, dia terjatuh gitu. Tapi kalau biku yang kawin gitu, masa kita tertawain, kok biku kawin? Ya enggak juga, itu memang juga adalah sebuah jalinan jodoh, jalinan karma. Nah, karma itu memang begitu, apa ya, kita bilang, apa ya, pemahaman tentang karma itu begitu luas banget. Dan di dalam kehidupan ini yang saya tahu juga, yang saya pahami bahwa setiap peristiwa yang kita alami juga tidak lepas dari bawaan karma kita, bawaan karma kolektif, itu buah-buah dari karma, dan juga penanaman benih-benih karma yang baru. Ya, jadi ketika sebuah peristiwa terjadi, yaitu adalah buah karma, cara kita merespon, ini simpelnya ya, cara kita merespon adalah menanam benih karma yang baru. Jadi tergantung bagaimana kita merespon. Mau ditanam benih karma buruk, apa karma yang baik. Itu adalah respon kita terhadap segala fenomena yang kita temui di dalam kehidupan. Jadi di sini ya pandangan-pandangan seperti ilusi itu memang supaya kita terhindar dari pandangan ilusi ya kita harus lebih banyak belajar, lebih banyak mendengar, lebih banyak membaca, dan lebih banyak lagi merenungkan sehingga nanti dalam praktek-prakteknya kita tidak bisa lagi jerat dalam ilusi ya. Jadi ada ilusi, ada optical illusion gitu ya. Jadi secara pandangan mata yang terilusi ya. Ya, jadi ada juga yang ya banyak macam-macam lah ya. Jadi kalau Sang dan ya Master suka mengatakan itu ilusi busa sabun ya, gelembung-gelembung sabun. Dia ada itu, tetapi nggak ada. Dia ada hanya karena terbentuk, sebetulnya dia tidak ada. Nah, itu bisa sabun kan. Sebetulnya kita juga sama. Tubuh kita ini juga, tubuh jasmani ini adalah bentukan. Bentukan ya, bukannya yang solid, bukannya sesuatu yang tidak ada. Bentukan, terbentuk ya dari 4 unsur kan. Ya, ada unsur padat, unsur cair, unsur api, unsur angin, unsur udara. Jadi ketika tiba saatnya ya jasad itu ya menjadi tidak ada lagi. Ya, jadi tetapi ketika dia ada, dia sudah menjadi dan kemudian mendapatkan ada apa bergabung dengan batin dan jasmani, kita bisa memanfaatkan tubuh jasmani ini, bahkan batin kita bisa dimanfaatkan juga untuk selalu mengarahkan tubuh jasmani kita melakukan hal-hal yang baik. Mulut kita mengucapkan hal-hal yang baik seperti itu ya. Jadi pikiran kita diarahkan ke pikiran-pikiran yang baik, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah ini sebetulnya kita juga terbentuk dari apa? Dari yang tidak ada yang menjadi ada. Jadi ini juga ilusi. Jadi kehidupan ini bagaikan gelembung busa sabun, hanya sementara saja. Jadi seperti itu. Jadi gelembung busa sabun begitu dipegang, plungs, habis, hilang, nggak ada lagi. Waktunya begitu singkat. Nah, kehidupan kita juga waktunya begitu singkat, kata Master gitu ya. Jadi ini khayalan-khayalan gitu. Jadi dari ketika hidup itu begitu singkat, manfaatkanlah hidup ini dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi jadikanlah hidup ini sebagai sebuah perjalanan di mana kita mengarah kepada
tujuan-tujuan kita, ya target kita, goals kita gitu ya. Jadi target itu jangan sampai target itu jadi hayalan katanya ya. Karena kalau nggak kesampaian katanya hayalan, bukan soal nggak kesampaian hayalan. Hayalan itu kalau kita hanya menargetkan tapi tidak melakukan, itu hanya hayalan, itu hanya lamunan. Kalau kita targetkan lalu kita melakukan, kita menargetkan menjadi bodhisatwa, lalu kita melakukan prakteknya di jalan bodhisatwa, itu berarti tidak berhayal kita. Kita betul-betul sedang apa namanya mengkondisikan, sedang mengkondisikan ya hidup kita di apa di saat ini, di waktu ini, di masa ini untuk terus apa mengarah ya kepada aspirasi kita. Ya, ini bahasanya Susyung Madiono nih ya, aspirasi. Ya, jadi aspirasi itu kan apa namanya, apa yang kita canangkan, apa yang kita jadikan goals, apa yang kita niatkan dan apa yang kita tekadkan itu aspirasi. Jadi aspirasi yang saya pahami demikian ya. Jadi aspirasi ini kita mau menjadi sama-sama Buddha, mau jadi Buddha harus melalui jalan bodhisatwa, dan tentunya sebagai orang-orang yang memiliki aspirasi demikian, seyogianya harus berpikir, berucap dan bertindak seperti bodhisatwa. Nah, itu dia. Tentunya tidak mudah dan tidak, mana mungkin kita jadi apa bertindak seperti bodhisatwa. Bukannya tidak mungkin, mungkin ketika Sesiung Joni melakukan praktek berdana tanpa pamrih, itu juga praktek bodhisatwa. Ketika Sesiung Joni mengantarkan seorang pasien ke rumah sakit, itu juga praktek bodhisatwa. Cuma bodhisatwanya masih lagi kesel-kesel gitu kan ya, karena pasiennya ngeyel, masih kesel-kesel. Tapi nggak apa-apa, itu adalah proses. Karena Sesiung Joni menghadapi pasien yang ngeyel-ngeyel, gimana, nanti Sesiung Joni menjadi bertambah dewasa, bertambah pinter, bertambah cerdas, bertambah bijaksana. Karena Master bilang, setiap pengalaman kita pasti akan membawakan kita ke tingkat yang lebih tinggi lagi kebijaksanaannya. Jadi kalau kita nggak mengalami, kebijaksanaan kita ya stuck di situ. Jadi kalau dengan praktek, kebijaksanaan kita pasti akan bertambah. Ya. Jadi satu undakan anak tangga lagi. Dari 10.000 anak tangga, mungkin kita sudah naik ke anak tangga 10, ada yang di 20, ada yang udah 100, ada yang 200 ya. Tapi masih harus naik anak tangga. Mungkin dalam kehidupan ini kita tidak bisa capai di ujungnya, tetapi di kehidupan-kehidupan yang akan datang mungkin tercapai, tetapi sekarang dimulai dari saat ini. Jadi harus di start. Jadi maka itu Master selalu mengatakan Pawo Tangsian, menggenggam setiap saat dengan baik. Demikian yang saya pahami, demikian yang saya sharingkan. Jangan panjang-panjang, nanti yang lain nggak kebagian. Ya, nah ini juga namanya berkesadaran ya. Sesiung Joni, Sesiung Halim, Kangen atas apa kesempatan yang diberikan kepada saya. Kangen semuanya. Dan Sesiung Sesiung Holai. banyak nyerap ya kalau Sesiung Holai dia sharing ya. Luar biasa. Oke, tadi Sesiung Om Tiwe. Baik, Sesiung Joni apa mau ke kuis dulu Sesiung? Gak apa ya? Mau ya atau abis Sesiung baru kuis lah nggak apa-apa. Oh, ya, Kangen ya, Joni Sesiung. Ya. Ya, Kangen, Haliman Sesiung, Kangen ya kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari ya. Juga Kangen kepada teman-teman yang sudah sharing tadi ya sebelumnya ya. Ya, itu menjadi pembendaharaan buat kita ya, semakin lebih bisa paham ya. Ya memang ya, kalau dengar tadi sharing dari Joni Sesiung ya, sama dengan Haliman Sesiung, Holek Sesiung, Charlie Sesiung, ya Jangka Wijaya Sesiung, Gunawati Cece, ya itu kita tadi bicara banyak tentang berkah ya Sesiung ya. Iya. Ya, memang dalam hidup ini seperti kita mengenal jalan suci, ini juga satu berkah ya. Ya, satu berkah. Jadi memang kalau kita bicara tentang berkah ini, ya dengan berkah inilah kita bisa, yang selalu disampaikan, kita bisa ke bawah, bersumbangsi, terus ke atas, kita bisa maksudnya mencari jalan untuk pencerahan, ya sedangkan ke dalam batin kita sendiri, ya kita berusaha ya
untuk mengatasi segala macam kerisauan yang pasti timbul ya dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Nah, oleh sebab itu biasanya yang saya tahu berkah itu kita bisa bagi kepada 3 kelompok ya. Pertama kepada objeknya, jadi objek dari berkah itu. Kedua dari alam di mana berkah itu terjadi. Yang ketiga adalah dari metodenya, bagaimana berkah itu ada begitu ya. Ya kalau kita lihat dari cerita tadi tentang roti yang khayalan itu, kita melihat bahwa objek dari berkah itu sebenarnya tak berwujud ya, tidak berwujud roti, tetapi itu tetap berkah karena kedua orang itu bisa berpikir begitu. Terlahir sebagai manusia bisa berpikir begitu ya. Sedangkan berkah yang tak berwujud lainnya adalah objek yang terwujud lain adalah satu kebijaksanaan. Jadi ini adalah satu perubahan-perubahan dari pandangan-pandangan seperti tadi oleh Sisyong sampaikan ya, Sisyong sampaikan juga itu ya. Jadi perubahan pandangan begitu ya. Sedangkan kalau yang berwujud, nah ini yang biasa kita cari ya, umumnya ya, maaf ya, harta, uang, ya, terus pemenuhan keinginan-keinginan, ya. Namun berkah sebagai objek yang berwujud itu juga ada sesuatu yang baik yaitu batin. Batin kita ini meskipun tidak terlihat secara mata, namun batin inilah yang kita bawa ya dari kehidupan selanjutnya. Nah, oleh sebab itulah berkah ini juga terjadi di alam, tergantung alamnya ya. Seperti di alam neraka, apakah ada berkah? Tetap ada berkah juga karena masanya juga akan habis dan akan terakhir di alam yang selanjutnya. Begitu juga di alam dewa yang penuh dengan kekayaan, kesenangan, dan lain-lainnya. Apakah berkahnya juga bisa habis? Juga bisa, sehingga bisa terakhir di alam-alam yang menderita. Bagaimana dengan di alam manusia? Di alam manusia ya juga demikian, karena di alam dewa saja dengan kesenangan yang luar biasa demikian, berkahnya bisa habis. Nah, apalagi kita di alam manusia ya. Oleh sebab itulah kita selalu diingatkan untuk selalu bisa menabung berkah karena berkah ini suatu saat juga akan habis. Ya tentu akan karena kita masih ada di dalam lingkaran samsara ini ya, yang ini memang satu perjuangan ya. Kecuali ya memang kita sudah mengembangkan jiwa kehidupan kita ini menjadi jiwa kebijaksanaan sehingga timbullah tubuh dharma ya. Tapi ini kan proses yang tidak mudah. Tapi kita tahu bersama bahwa mengapa kita ada di jalan bodhisattva dunia ini. Tentunya karena kita ingin mencapai tujuan demikian dengan turut bersumbangsi ya. Sedangkan dari metodenya, ya metodenya biasa yang umum ya. Kalau kita sehari-hari kita ingin mendapatkan berkah tadi ya. Seperti disampaikan di intisari, kita bekerja keras ya, berdoa, berusaha, ya, yang umum ya. Namun setelah kita mengenal jalan suci ini kan metode kita berubah menjadi lebih baik ya. Menjadi berucap baik, berbuat lebih baik, berpikir lebih baik ya, dengan praktek yang selalu disampaikan penuh kedamaian dan kebahagiaan begitu ya. Dan juga kita belajar untuk tidak melekat ya, untuk melepas. Nah, metode inilah yang juga dilaksanakan oleh para biku yang seperti di episode sebelumnya ya. Jadi meninggalkan hidup keduniawian. Jadi kalau kita bilang, apakah para biku itu mempunyai uang yang banyak, harta yang banyak, keuntungan investasi yang besar? Misalnya, tentu kita lihat tidak demikian ya. Namun apa yang dimiliki oleh mereka? Mereka adalah memiliki jiwa kehidupannya sedang berproses untuk menjadi jiwa kebijaksanaan. Jadi jiwa kehidupannya bukan berproses saja untuk memenuhi keinginan, rasa, benda, dan lain-lain, tapi sedang berproses untuk menjadi jiwa kebijaksanaan. Dan ini memang satu pilihan ya, memang dalam hidup kita ya. Oleh sebab itulah, jadi pentingnya di sini memang kita mengetahui bahwa mengenai objek dari berkah itu ya, di mana berkah itu terjadi ya, karena di alam binatang pun kadang-kadang kita lihat ada binatang yang misalnya, mohon maaf ya, misalnya Ada kayak berkah ya. ya betul Sisyong ya, pergi ke salon dan lain-lainnya begitu kan ya. Ada hewan juga yang menderita, manusia juga demikian. Ada yang hidup penuh dengan kebahagiaan, ada yang hidup dengan misalnya masih dalam kekurangan. Jadi demikianlah ya. Jadi berkah itu terjadi dimanapun, tapi kita tahu bahwa
terlahir sebagai manusia dan mengenal jalan suci, ini adalah satu berkat yang sangat-sangat luar biasa ya. Ya, jadi kangen ya, Joni Susyong, kangen haliman Susyong, kangen Susyong Suci, kangen. Ya, kan ya semua cewek ya. Jadi setuju ya bahwa ya di alam binatang pun juga ada berkah ya. Yang tadi Sung bilang ya, ada yang sampai eh, istilah kata ya anjingnya bisa ke salon ya Sung ya. Mungkin jadi orang juga belum tentu sampai dilayani seperti itu ya. Nah, tapi ini saya cerita sedikit. Saya waktu itu pernah lagi di bandara, lagi nunggu ya, nunggu di apa lagi nunggu di itu ruang tunggu, saya lihat di taman, saya lihat tuh burung terbang ya kan, berkelompok bermain. Nah, jadi saya berpikir, apakah menjadi burung itu seperti burung yang tadi kayak burung gereja seperti itu ya, apakah mereka berkahnya lebih punya berkah dibandingkan misalnya seekor burung kakak tua atau burung merak misalnya, yang mana mereka itu memang kelihatan bagus, cantik ya dan sebagainya, tapi mereka kan harus dikandangin. Nah, mana ini? Ya nanti oke. Nanti setelah ini ya, kalau mau bahas setelah kita kuis dulu, Sesyong, Sesyong Haliman, ya silakan Oke, Sesyong. oke, Joni Susyong. Kita masuk kuis dulu ya. Ya, Nah, bagi Susyong Sucie yang akan ikut kuis, tolong di rename ya profilnya ya, pakai Heci di depan, baru namanya di belakang supaya memudahkan tim host untuk update pemenang ya, seperti itu. Oke, kita mulai cara menjawab kuis. Jawaban diketik di chat room everyone. Format jawaban, nomor soal, baru jawaban. Contoh jawaban 1D, 2A. Kan? Kuis pertama. Kuis pertama ini dari judul Roti Khayalan ya. Pertanyaannya adalah, setelah berkhayal, menemukan sebuah roti hangat. Anak tersebut bertanya kepada temannya, apa yang harus ia lakukan? Jawaban dari temannya adalah, A. Menjualnya untuk dapat uang. B. Dibiarkan saja. C. Langsung memakannya. D. Harus membagi setengah dengan temannya. E. Dibuat menjadi roti isi. Ya, silakan dijawab Sesyong Suci. Kalau yang menyimak tadi tentu dapat menjawabnya dengan mudah ya. Ya, saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Saya close ya. Ya, jawaban untuk kuis pertama adalah D ya, harus membagi setengah dengan temannya. Oke, sekarang yang nomor 2. Saat ditanya mengenai seberapa lezat roti tersebut dan pelerai ingin melihatnya, apa jawaban dari keduanya? A. Langsung mengambilnya dan menunjukkannya. B. Menjawab bahwa maksudnya adalah berandai. C. Menolak untuk memperlihatkannya. D. Mengatakan bahwa mereka bertiga boleh berbagi. E. Langsung memasukkannya ke dalam mulut. Ya, silakan dijawab Sesyong Suci. Ya, saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Close ya. Oke, jawaban dari kuis nomor 2 adalah B. Menjawab bahwa maksudnya adalah berandai. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 dari judul Roti Khayalan. Apa yang dapat menimbulkan noda batin dan juga bencana? A. Pikiran semu dan kemakmuran. B. Banyak pikiran dan stres. C. Suka memikirkan orang lain dan merasa rindu. D. Berkhayal dan berhalusinasi. E. Pikiran semu dan ketamakan. Oke, silakan dijawab Sesyong Suci. Oke, saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Saya close. Jawabannya adalah E. Pikiran semu dan ketamakan. Oke, kita next ya ke pertanyaan nomor 4. Berasal dari judul cerita master Tawaran Nenek Tua ya.
Oke, next. Pertanyaan nomor 4. Apa yang ditawarkan oleh nenek tua kepada biksu muda? A. Tetap tinggal dan dapat menikahi putrinya. B. Harta yang melimpah. C. Makanan yang tiada habisnya. D. Sebuah rumah sederhana yang memiliki ladang. E. Menjadi pedagang dan membantu menjual barang. Ya, silakan dijawab ya, sesuai. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawaban dari pertanyaan nomor 4 adalah A ya, tetap tinggal dan dapat menikahi putrinya. Oke, berikutnya pertanyaan nomor 5. Apa yang terdapat di dalam mulut anak kuda tersebut? A. Sepatu. B. Rumput. C. Buah apel. D. Lonceng puja. E. Payung. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Close. Jawaban pertanyaan nomor 5 adalah D ya, lonceng puja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, nomor 6. Pertanyaan nomor 6, kita harus senantiasa waspada karena semua karma berasal dari A. Penglihatan. B. Pikiran. C. Orang lain. D. Rumah. E. Toko kue. Silakan dijawab, Sesiong Setie. Ya, saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1, close. Ya, jawabannya adalah B. Pikiran ya, Sesiong Setie. Nah, demikian tadi 6 buah pertanyaan kuis. Sambil menunggu pemenang, mungkin saya kembalikan ke Joni Sesiong. Ya, Sesiong, ini Sece Vivilang ada mau ini rasain Sesiong. Sece Vivilang mau sharing Sece? 呀，感恩三种开示，感恩师兄师姐，感恩尤尼dan Haliman 师兄。 Silakan Setie. Dalam ceramah Master hari ini, dalam Lentera Kehidupan, menyalurkan bantuan bencana dengan semangat misi. Kita tidak tahu kapan ketidakkekalan akan datang. Insan suci selalu siap untuk membangkitkan kekuatan cinta kasih yang tulus, sehingga dimanapun ada yang membutuhkan, mereka dapat segera berhimpun dan bergerak. Di dalam masyarakat, kita mengembang misi dan siap bergerak setiap menit dan detik, kapanpun bencana terjadi. Segera berhimpun dan membawa bantuan bencana demi menyelamatkan kehidupan, sumber daya, dan juga jiwa kebijaksanaan. Dan juga pada saat topan yang lalu, Master sangat bersyukur kepada para insan suci yang segera juga bergerak untuk mencurahkan perhatian dan cinta kasih. Karena kehidupan tidak kekal, dan ini terjadi dalam sekejap, mendatangkan dampak yang sangat besar. Dengan kita melatih diri demi kedamaian, kebahagiaan, dan pembebasan, kita menjalin jodoh baik dengan bersumbangsi bagi dunia. Kita merasa terbebaskan hari ini, kita merasa terbebaskan setiap hari karena kita tidak bertikai dengan siapapun dalam hal apapun di dunia ini. Kita haruslah mengembang tanggung jawab karena semua orang bersumbangsi bersama. Dan juga berkat adanya jalinan jodoh baik. Sehingga kata Master, saya dapat mendirikan suci
sehingga semua orang memiliki kesatuan ikrar dan bisa melatih diri bersama. Karena saya pasti telah menjalin jodoh baik dengan kalian dari berbagai kehidupan lampau hingga sekarang, sehingga kalian semua bisa bekerja sama dan menghimpun kekuatan untuk mendukung saya. Dan setelah pasca topan, kalian bergerak menuju arah yang benar dan bersama-sama kita melatih diri lewat orang dan hal yang kita hadapi dalam keseharian. Dengan menjaga pikiran kita, pikiran yang sederhana ini menjadi arah tujuan kita. Dan pada topan nari yang lalu, gudang karet The ITV terendam banjir. Sebagian orang menyelamatkan kaset-kaset yang ada dan segera memulihkannya karena kaset-kaset ini berisi sejarah suci yang sangat penting. Dan untuk menyelamatkan sejarah, kita telah mendedikasikan diri untuk membawa bantuan bagi dunia. Bodhisatwa dunia adalah pelindung dharma dan menapaki jalan bodhisatwa untuk mencapai pencerahan. Tetapi diperlukan kesatuan hati, himpunan kekuatan semua orang, dan kesabaran. Tanpa kesabaran, kita tidak akan tersadarkan. Karena ada hakikat kebudayaan dalam diri semua orang. Hendaknya kita memahami kebenaran sejati, mengembang misi untuk menyalurkan bantuan bencana, berpegang teguh pada tekad dengan kesabaran, menapaki jalan bodhisatwa untuk mencapai pencerahan, bertindak secara nyata dengan kewaspadaan dan kesatuan, dan juga bersyukur dan menghargai setiap menit dan detik yang dilalui, bersumbangsi dengan tulus dan menjalin jodoh baik yang mendalam selama berbagai kehidupan, menyerap kebenaran ke dalam hati dan mempraktekkan ikrar bersama. Cảm ơn sư兄sư姐. Kanan ya, Vivian Sece. Oke, nah ini Sesiong, ini pemenangnya mau dibacain, Siong? Ya, pemenang kuis ya sudah Iya. keluar ya. Selamat kepada Mina Sece dari Tebing Tinggi, kemudian Aini Wijaya Sece dari Medan, dan Yeni Lukita Sece dari Medan. Selanjutnya, Cecilia Sece dari Barat 1, Yeni Chansa Sece dari Barat 1, dan yang terakhir Herianto Sesiong dari Tebing Tinggi. Saya kira yang mau sharing bisa raise hand ya, Sesiong, betul nggak? Ya, kita persilakan aja, jadi nggak usah ini dipanggil ya. Ya. Oke. Nah ini Ini ada Rosi Rosi Ferry Sece ya. Sece. Oke, Ya. silakan Rosi Sece. Iya, Mana suaranya nggak ini? Sece Rosi? Sece Rosi, Udah unmute sih, tapi sudah unmute. lihat, tapi nggak ada Sece Rosi. jika sekarang sudah lebih jelas, tah? Ah, sudah. Terdengar. Oh, Ya. berarti saya punya headset lagi tak benar, Sisyong. Baik, Oke. Yuk, silakan sih ya. saya Ya. izin memulai ya. Oke. 早安大家，感恩上人开示，感恩师兄师姐们semua,感恩terlebih hari ini kepada Joni師兄 dan Haliman師兄. Jadi saya mendapatkan kesan batin hari ini dari tayangan Sangren, Master Cheng yang bercerita, maupun dari sharing Sư Si Jeman. Jadi yang saya dapatkan adalah poin-poinnya berikut. Pertama, saya mendapatkan kesan batinnya, yaitu perihal tentang dukkha, anatta, ya, anicca, gitu. Jadi saya akan memulainya dari persahabat. Tadi kita melihat bersama di tayangan persahabatan yang awalnya baik-baik saja, begitu pula dengan pelatihan diri yang
tadinya baik-baik saja itu dapat rusak. Jadi diperlukan di sini diingatkan untuk waspada. Persahabatan yang awalnya baik-baik saja maupun misalnya pelatihan diri yang tadinya sudah mulai kuat gitu ya dengan disiplin, dapat rusak akibat adanya masih terdapat pandangan yang keliru yang diakibatkan munculnya dari pandangan keliru akan kemelekatan itu sendiri kepada pandangan masing-masing, atau ada 3 jenis pandangan, salah satunya pandangan terhadap keakuan dan sebagainya. Lalu poin kedua yang saya dapatkan adalah mengingatkan waspada yang seperti Sesyung telah sampaikan. Waspada akan cara pandang masing-masing. Gitu. Cara pandang masing-masing ini diusahakan agar tidak terdelusi oleh ketidaktahuan akan prinsip kebenaran. Jadi terdelusi ini kebanyakan oleh karena ketidaktahuan akan prinsip kebenaran atau kebenaran sejati itu pada dasarnya, yang pada akhirnya akan membuat insan-insan tersebut terpapar noda-noda batin, hingga bisa saja berujung pada kegelapan batin. Mengapa ini semua bisa terjadi? Ada catatannya, bisa karena pengabaian, bisa karena tidak terlatih dengan baik, bisa karena pembenaran itu sendiri. Jadi di sini waspada itu sendiri berarti adalah adanya pelatihan pembinaan diri, di mana tadi ada Sejia maupun Sesyung yang telah mengungkapkan mengenai jalan mulia berunsur 8. Nah, inilah jalan yang harus ditapaki atau dipraktekkan. Apa saja ada dalam hari ini sharing mengenai mata pencaharian yang benar. Sudah dibukakan jalannya, sudah dibukakan ajarannya. Di antaranya adalah 8 jalan mulia berunsur 8. Yaitu salah satunya apa sih yang tergolong dari mata pencaharian benar itu sendiri? Apa sih yang dimaksud dengan usaha yang benar? Apa sih yang dimaksud kita harus perhatian, konsentrasi yang benar? Apa sih yang dimaksud dengan munculnya pandangan yang benar sehingga kita dapat muncul pikiran kita yang di ranah yang benar, sehingga dalam ucapan kita pun kita waspada, berhati-hati dalam berucap itu sendiri, sehingga tidak melukai diri sendiri maupun orang lain, tidak membuat orang lain tersesat dan sebagainya, maupun dari perbuatan keteladanan insan-insan yang telah bersumbangsi, seperti mungkin Sejeh sudah sharingkan perihal bantuan darurat bencana dan sebagainya. Bagaimana sih perbuatan-perbuatan benar ini dijaga dengan kondisi yaitu tanpa pamrih itu sendiri. Dan kembali lagi ke ucapan yang benar itu bagaimana? Yaitu bagaimana kita memahami apa yang orang sedang ucapkan, bukan kita mau orang lain memahami apa yang kita ucapkan, sehingga kita tidak langsung merespon dengan adanya ego atau keakuan kita, sehingga kita menggunakan indera telinga dengan ada jeda diam, sehingga kita mampu menyusupkan dharma yang pernah kita dengar itu di dalam keseharian, sehingga perlu sangat memahami orang lain dengan membuka kedua telinga dengan baik-baik. Seperti tayangan tadi sudah diungkapkan, cekcok karena komunikasi dua orang itu yang saling
tidak mau kalah mengungkapkan mereka tuh pandangannya begini, tapi tidak ada yang mau mengerti dan memahami apa yang satu sama lain ucapkan karena di pikiran mereka itu gitu. Misalnya tadi ada yang bilang saya berandai-andai, tapi yang satunya tetap pada bersikuku pada pengandaian atau pikiran yang muncul di pikiran yang satu tersebut juga. Jadi ini pelajaran sangat penting dalam kehidupan menurut saya. Lalu bagaimana dapat diketahui itu adalah benar adalah tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Tentunya perbuatan dan tindakan, perilaku, ucapan, pikiran tersebut adalah untuk manfaat bagi diri sendiri dan semua makhluk gitu. Jadi semua makhluk termasuk diri sendiri dan orang lain tersebut. Nah, apakah pikiran pandangan kita tetap pada sinyal tersebut gitu. Tidak terdelusi oleh kekotoran batin, kegelapan batin dan sebagainya. Duka yang saya pahami adalah dunia saha tidak lepas dari yang sakit, kecewa, cemas, bingung, sehingga tadi dikatakan dalam tayangan hingga berantem, babak belur mungkin aja gitu. Kalau kenyataannya ini mungkin kan kisah untuk mengingatkan pembelajaran. Mungkin kalau dalam kisah nyata orang yang sangat udah marah besar, emosi besar bisa pertikah, mungkin bisa terjadi yang namanya pembunuhan, bisa babak belur gitu. Hanya karena sesuatu yang tadinya tidak nyata, tidak terlihat, yaitu pikiran. Pikiran halus tidak ternyata tetapi sangat bahaya gitu. Jadi sangat bahaya karena berkeliaran sehingga munculnya hanya karena sebersit khayalan yang muncul. Tadi ada contohnya yaitu sebenarnya kan dalam perjalanan nih lagi rekreasi, asik-asik ya. Dua orang tersebut bertamasya tiba-tiba mungkin lapar. Sehingga muncullah pikiran muncul dari satu pria muda tersebut adalah roti. Ia membayangkan roti seperti itu karena kebutuhan dia lapar misalnya. Nah, lalu tiba-tiba hal tersebut yang tadinya kebutuhan untuk mengisi rasa lapar, itu esensinya berubah menjadi bergabung dengan keinginan. Keinginan tentunya karena adanya keakuan itu sendiri menjadi milikku. Milikku. Keserakahan muncul, tergiur. Jadi di tayangan yang pertama saya melihat mengingatkan bahwa orang praktisi pun sekalipun itu dapat dihadapi oleh ujian. Ujian tentang kegiuran. Kegiuran dalam meditasi, objek-objek. Nah, pada saat itu muncul, lalu melekat di dalamnya, contohnya misalnya teratai, sesuatu yang indah sekali. Indah tetapi kalau kita melekat di atasnya, tergiur, oh ternyata berujung pada yang tadi tayangan tersebut mengingatkan seperti kuda yang meninggal gitu. Padahal baru lahir tapi sudah langsung berpulang meninggal gitu. Nah, ini mengingatkan jangan tergiur maupun melekat pada keduniawian itu sendiri yang pada dasarnya adalah tidak nyata dan hasil dari khayalan. Lalu di penghujung yang saya dapatkan adalah penengah. Penengah datang melihat lebih jelas. Bertanya, kalian sebenarnya sedang meributkan apa yang selamanya ini penting sebenarnya ya menurut kalian. Padahal itu adalah tidak nyata. Tetapi kalian terlena pada yang khayalan kalian, ilusi kalian maupun hingga terdelusi. Nah, pikiran itu tidak dapat digenggam seperti yang kita ketahui terus bergerak. Nah, di sini mengingatkan bahwa pada saat itu adalah diingatkan untuk dapat disadari kembali pada mindfulness, dikendalikan maka dapat berdiam pada dharma. Di dalam pikiran manusia itu pasti akan ada muncul niat baik, niat buruk, motivasi baik, motivasi buruk, maupun itu bermain saham dan sebagainya. Mungkin awalnya baik, apakah selamanya akan baik? Lalu mengapa ya dibuat sila? Tujuan sila itu sebenarnya apa? Kembali lagi kepada masing-masing, karena masing-masing pelatihan pembinaannya berbeda-beda.
Tetapi tujuan sila adalah untuk menjaga keselamatan kita semua dari bahaya. Lalu apakah masih dapat mengamati pikiran sehingga jadi pengamat seperti dalam tayangan? Di antara 3 orang ada yang menjadi guru kita, 1 di antara 3 orang tersebut. Itu sesiung sejaman kan entaja. Ya, karena ya Rosi Sece ya yang sudah sharing banyak ya, semoga kita ini Sung Sece ya bisa menyerap ya. Tadi itu yang benar. Saya juga ingat ya yang Mas bilang di antara 3 orang pasti ada 1 orang guru. Ya, jadi artinya masing-masing tentu itu punya potensi, punya pengalaman masing-masing yang mana kita harus bisa mau saling belajar. Oke, Sesiong ini kayaknya waktunya udah ini ya. Ya, udah di ujung kita ini sesiung. Iya. Gimana? Kita close kah atau Ya, gimana? kalau nggak ada lagi yang sharing ya kita close sesiung. Ya. Oke ya, Sesiong Sece kan ya. Hari ini cukup banyak yang sharing ya. Jadi makanya ini jadinya kita dengan ada sharing ya. Jadi kita semua bisa jadi mendapatkan ya hasilnya. Ya seperti Sesiong Jangka sering memberikan pertanyaan itu bagus. Jadi juga orang semua jadi berpikir ya, tidak hanya menerima dan menerima semata. Ya, jadi karena hari ini ada Jangka Wijaya Sesiong, Sani Sece, Gunawati Sece, Ong Ciwe Sesiong, Holai Sesiong, tadi cari Sesiong ya, Vivilang Sece, dan terakhir ini Rosi Sece ya. Oke, jadi ada yang bertanya, ada yang berbagi, seperti ya dari teman-teman lain ya, si Gunawati, si Ong Ciwe, itu kan, nah itu kan bagus ya semuanya. Dengan si Cari juga tadi punya bagian keuangannya juga paham dan sebagainya. Inilah tujuannya kita bisa berbagi sharing dan pengalaman Sece. Oke, ini waktunya sudah. Mari kita berdiri. Ini tidak ada kosakata ya. Karena kalau biasa sih maksudnya nggak ada ya Nggak ada. sebenarnya. Kalau master bercerita tidak Iya, ada oke. kosakata. Saya lihat kemarin ada ketik. Oke, Sung Sece. Mari kita menutup dengan memberikan penghormatan ya. Qing qi li jing he zhang, xiang fo bu sa ji sang ren jing sang wen xin li, wen xin, zai wen xin, sang wen xin. Oke, Sung Sece, jangan lupa untuk absen ya. Kan Sesiung Sejaman. Joni dan Sesiung Haliman, kan entaja. Kan Sece, kan. Dan semuanya. Kan Tacia, selamat pagi. Hah?撒在我们的80天，我望伟大是因缘，伟大是因缘来人间，流度万心的一个个故事。早已走在法华净土的路，莫忘为佛教为众生，为佛教为众生的心愿。走入法水界山渊，莫忘那一年那
洒在我们的80天。我望伟大是一人，伟大是一人来人间。心的一个个故事，早已走在八花金铺的路。我望为佛教为众生，为佛教为众生的心愿。岁月更福田，我望自己列车接万缘，我望师徒同行聚山林，我望佛心是智化悲愿，我望那一年足迹走入花随结山原，莫忘那一年那一人那一年曾经的足迹，拥抱苍生在人间。